Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Aris Saputro. Kali ini saya akan membahas komunikasi organisasi dan jaringan komunikasi. Sebelum melanjutkan video selanjutnya, jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video saya teman-teman. Untuk yang pertama, pengertian komunikasi organisasi menurut Eric S. Bank dalam Langdon dan Voss 2009. Komunikasi organisasi merupakan suatu proses yang terdiri dari bahasa dan interaksi sosial yang dapat mendorong tindakan yang terkoordinasi demi tercapainya tujuan bersama. Pendekatan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi memiliki 3 pendekatan. Yang pertama, Classian approaches. Ada 3 aspek penting dalam pendekatan ini: Celebration, Strategion, atau Replayability, dan Predictable. Untuk selanjutnya, Human Relation Approach ada 3. Yang pertama, output pekerja meningkatkan ketika mereka diberikan perhatian yang lebih juga. Yang kedua, output kerja yang dapat ditingkatkan melalui faktor sosial. Yang ketiga, Human Relation Approach. Pendekatan ini juga membagi fokus dan mengakui bahwa kualitas kerja individu juga merupakan hal yang sangat penting untuk memenuhi tujuan organisasi. Pola komunikasi atau arah komunikasi organisasi menurut Enbrung dan Ornstein 2008. Seharusnya struktur perusahaan menyediakan 3 arah komunikasi, yakni downward, upward, dan horizontal. Dengan begitu akan lebih mudah mencari hambatan komunikasi dan mengatasinya. Untuk selanjutnya, downward communication. Ada 5 mengapa komunikasi ini digunakan. Yang pertama, digunakan untuk menyampaikan penerapan strategi baru, informasi tentang strategic target, dan perilaku yang diharapkan. Yang kedua, komunikasi downward digunakan untuk menyampaikan arahan untuk melakukan tugas tertentu dan keterkaitan tugas tersebut dengan tugas lain. Yang ketiga, komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan prosedur dan praktek. Yang keempat, digunakan untuk umpan balik kinerja. Yang kelima, digunakan sebagai sarana sosialisasi. Upward communication. Ada 5 jenis informasi yang dikomunikasikan ke atas dalam sebuah organisasi, utamanya pada organisasi sekolah, yaitu: yang pertama, masalah pengecualian. Yang kedua, sarana untuk perbaikan. Yang ketiga, laporan kinerja. Yang keempat, keluhan dan perselisihan. Dan yang kelima, informasi keuangan dan akuntansi. Untuk selanjutnya, horizontal communication menurut Lamberti 2010. Komunikasi ke atas dan ke bawah pada dasarnya merupakan hierarki formal dalam organisasi sekolah. Ada 3 kategori komunikasi horizontal. Yang pertama, pemecahan masalah antar departemen. Yang kedua, koordinasi antar departemen. Yang ketiga, saran staf kepada departemen lain. Jaringan komunikasi. Yang dimaksud dengan jaringan komunikasi adalah sistem interaksi baik formal maupun informal yang dapat digunakan dalam suatu organisasi dan antar organisasi. Thomas Harris membedakan jaringan menjadi 8 jenis. Pertama, struktur. Jaringan ini menggambarkan bagian formal organisasi. Yang kedua, informasi. Jaringan ini merupakan jaringan yang sebenarnya mengontrol arus informasi dan data dalam perbuatan keputusan. Yang ketiga, ekspertise atau para ahli. Jaringan ini diisi dengan orang-orang yang ahli dalam suatu bidang tertentu. Untuk selanjutnya, yang keempat, status, berisi individu yang menempati jenis peran organisasi yang sama. Yang kelima, pertemanan. Jaringan ini terbentuk berdasarkan daya tarik individu lainnya dan afiliasi. Yang keenam, sosial. Tujuan utama dari jaringan ini adalah untuk membina hubungan dengan tujuan akhir perkembangan menjadi persahabatan. Yang ketujuh,
Sekalian jaringan ini berbentuk dengan tujuan utama memperoleh informasi dan bantuan yang diperlukan dalam pemecahan dan pengawasan tugas. Yang kedelapan, wewenang. Jaringan ini berisi orang-orang yang memiliki wewenang. Yang selanjutnya, komunikasi formal. Miftah Toha dalam Masbuh 2013 mendefinisikan komunikasi organisasi formal merupakan proses komunikasi yang mengikuti jalur hubungan formal yang tergambar dalam susunan atau struktur organisasi. Contoh, yang pertama, komunikasi antar karyawan. Yang kedua, komunikasi antar manajemen dan karyawan. Yang ketiga, jumpa pers. Yang keempat, edaran surat resmi. Komunikasi informal, komunikasi yang terjadi di antara karyawan dalam suatu organisasi yang dapat berinteraksi secara bebas satu sama yang lain, terlepas dari kewenangan dan fungsi jabatan mereka. Biasanya komunikasi informasi dilakukan melalui tatap muka, langsung dan pembicaraan lewat telepon. Contoh, kabar burung, desas, desus, gosip. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan teman-teman dengan materi komunikasi organisasi dan jaringan komunikasi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dengan sebaik mungkin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.